tertawa. Cakep. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara diseminasi modul 1.4 budaya positif di sekolah. Marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara pertama, kata-kata dari Bapak Kepala UPT SD Negeri 8 Pinrang. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu guru penggerak CGP yang baru CGP, mudah-mudahan akan menjadi guru penggerak. Yang saya hormati sebanggakan teman-teman para peserta diseminasi yang saya sebanggakan. Saya kira kita sepakat pada pagi hari ini karena kita sempat berkumpul dan bersuah di tempat yang sangat berbahagia ini. Salam dan taslim kita kirim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan bagi kita semua ketika kita ingin selamat di dunia dan lebih di akhirat. Hadirin sekalian, karena tadi MC yang hebat ini berpantun, maka secepat kilat saya juga tulis pantun. Ya, saya bacakan ya. Iya Pak. Jalan-jalan ke negeri Tibet. Cakep. Janganlah lupa beli bunga anggrek. Kalau kalian mau jadi hebat, bergabunglah bersama guru penggerak. Saya kira ini yang membingkai kita sebuah keniscayaan yang luar biasa karena kita sempat berkumpul di tempat ini. Ini sebuah menurut saya keluar biasaan. Kenapa? Sudah mendapatkan berbagai macam tempahan, sudah mendapatkan berbagai macam modern mendapatkan pengalaman materi sehingga cocok sekali dilaksanakan diseminasi ini. Harapannya adalah teman-teman ini yang belum tergabung ke dalam CGP minimal dulu mencontoh mereka, mencontoh bagaimana praktik-praktik baik yang mereka akan tampilkan, dan kalau bisa malah menjadi motivasi masuk semua CGP. Siap? Siap. Nah, ya. Jadi alhamdulillah semangat ikhlas untuk menggerakkan teman-teman lain. Ya, saya kira untuk lebih menghabiskan waktu, baiklah mari kita bersama-sama membuka kegiatan diseminasi modul 1.4 yang budaya positif di sekolah calon guru penggerak kata 9 Kabupaten Pinrang yang bersama-sama membaca hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi sepatah kata dari Bapak Kepala UPT SD Negeri 8 Pinrang. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai saat ini kita masih bertahan di sini, masih semangat mengikuti diseminasi modul 1.4 budaya positif di sekolah. Tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
yang telah membimbing kita ke jalan yang terang benderang. Keyakinan kelas. Jadi kali ini adalah materi keyakinan kelas. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka ayo kita kenalan. Ayo Bapak Ibu, jadi saya ini dari saya Fajriani dari SMP Negeri 1 Cempa. Saya itu mengajar IPA, sekarang mengampu 9 kelas. Jadi satu kelas itu lebih dari 20, 26, 27. Kemudian saya mengambil 9 kelas karena saya adalah guru mata pelajaran. Kemudian saya kelahiran yang di atas 18 Juli 1986. Kemudian saya sudah punya 3 anak. Jadi jangan menyerah. Jadi harus semangat walaupun banyak sekali pekerjaan yang lain. Alhamdulillah saya semangat mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu. Gambar apa di atas? Semut versus gajah. Bagaimana itu semut? Kecil, ya. Bentuknya kecil. Sedangkan gajah besar. Ya, sekarang kita pakai gerakan. Kita bilang kecil, tetapi gerakannya yang dibalik. Semut kecil, gajah besar, betul. Gajah besar, semut. Oke, terima kasih atas fokusnya Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Lagi? Baik, Pak Ibu, adapun materi yang ada di modul 14 ini, yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga adalah teori motivasi perilaku manusia. Berikutnya adalah hukuman dan penghargaan. Lalu berikutnya adalah keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas. Apa sebenarnya itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Jadi di sini ada lingkaran yang paling kecil, di lingkaran kecil di situ apa Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu lihat? Jadi bermula dari peraturan kelas. Kemudian lingkaran berikutnya adalah keyakinan kelas. Betul sekali Bapak Ibu. Kemudian yang warna kuning, lingkungan positif. Betul. Kemudian kita akan mencapai budaya-budaya positif di sekolah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mengapa kita menggunakan keyakinan kelas? Mengapa kita tidak menggunakan peraturan kelas saja? Jadi kita lihat soal berikut. Yang pertama bisa dilihat bahwa yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan di Indonesia itu tentang penggunaan helm pada saat kita mengendarai motor. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Melindungi kepala. Melindungi kepala, betul. Ada yang lain? Oke, untuk keselamatan, betul sekali. Untuk keselamatan diri kita. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan
sebagai suatu keyakinan. Keyakinan tersebut nilai-nilai merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih bergerak, akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Peraturan yang tertulis tanpa makna, ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, ya, lebih abstrak dibanding peraturan kelas. Yang kemudian peraturan kelas itu terlihat lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal. Kemudian harus dalam bentuk positif. Kemudian jadi kata-kata positif itu artinya tidak boleh ada kata tidak, jangan pakai kata jangan, tidak boleh menggunakan kata dilarang. Jadi diharapkan dengan membentuk keyakinan kelas ini dengan menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Kemudian keyakinan kelas itu tidak perlu terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipaham oleh semua warga di kelas atau di sekolah. Kemudian keyakinan kelas di sini sebaiknya sesuatu yang dapat kita terapkan di lingkungan kita. Lalu keyakinan kelas hendaknya semua harus berkontribusi. Jadi biasanya Bapak Ibu kalau bikin peraturan di sekolah dibuat oleh guru atau siswa biasanya. Guru biasanya guru langsung tidak boleh begini, kita tidak boleh begini. Alhamdulillah Ibu kalau sudah bersama-sama, ya. Jadi kebanyakan di sekolah-sekolah yang belum memahami tentang keyakinan kelas ini, peraturan yang dibikin adalah peraturan yang dibuat sendiri oleh guru. Jadi sebaiknya keyakinan kelas ini kita harus refleksi dari waktu ke waktu. Baik, di sini terlihat contoh-contoh peraturan kelas. Masih terlihat bahwa di sini terlihat masih ada kata apa ini namanya, Bu? Kalau pakai tidak, kemudian dilarang, kata-kata apa itu namanya? Masih negatif. Di sini peraturan kelasnya tidak terlambat, dilarang, kemudian di sini tidak makan, dilarang membuat kegaduhan. Itu adalah kalimat-kalimat masih negatif. Jadi ini contoh-contoh peraturan kelas yang saya ambil di Canva. Yang ini ga? Yang ini ga stop nih. Jadi ini contoh Bapak Ibu keyakinan kelas yang telah dibuat oleh salah satu kelas yang saya ambil comot di Canva. Ini keyakinan kelasnya itu lebih bersifat universal dan lebih mudah diingat. Yang pertama adalah kami siswa-siswi dari kelas 10 Manggis, SMK Manggis menerapkan nilai-nilai, akan selalu menerapkan nilai-nilai berikut dalam kehidupan. Yang pertama, mandiri, disiplin, gotong royong, saling menghormati, menjaga kebersihan dan kesehatan. Contoh berikutnya, keyakinan kelas dari kelas saya sendiri, anak wali saya. Di sini diambil dari yang pertama keimanan.
kehidupan. Yang pertama, mandiri, disiplin, gotong royong, saling menghormati, menjaga kebersihan dan kesehatan. Contoh berikutnya, keyakinan kelas dari kelas saya sendiri, anak wali saya. Di sini diambil dari yang pertama keimanan, doa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang kedua, sholat duhur setiap hari di sekolah, dan sholat duha di hari Jumat. Kemudian kebersihan, selalu menjaga kebersihan kelas, lebih awal datang di hari piket. Yang ketiga adalah keamanan, saling menjaga barang-barang di kelas. Yang keempat, kekeluargaan, saling berinteraksi dengan sopan, menghargai dan menghormati. Yang berikutnya adalah kerindangan, menjaga kelestarian tanaman di sekolah. Jadi di sekolah kami itu alhamdulillah banyak sekali tanaman-tanaman. Jadi kami mengambil juga tentang kerindangan. Jadi di sini termasuk keyakinan kelas dan menjadi keyakinan sekolah. Kedisiplinan, berseragam sesuai dengan aturan sekolah, datang dan pulang, serta mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi keyakinan kelas ini saya buat di kelas 74. Berikutnya, sekarang Bapak Ibu, saya meminta kesediaan Bapak Ibu untuk menuliskan peraturan. Jadi belum keyakinan ya, peraturan yang masih memiliki yang biasanya kita terapkan di kelas. Peraturan sekolah. Ditulis di sticky note. Boleh pakai pulpen spidol warna-warni, Bapak Ibu. Sticky note-nya masih ada? Ada. Sticky note-nya boleh dituliskan 2 setiap orang, 2 lembar boleh, atau 1 saja. Biasanya peraturan itu masih menggunakan kata-kata yang negatif. Jadi kata dilarang masih kita gunakan di situ di peraturan. Biasanya. Apa kita Kak? Dilarang terlambat, dilarang di dalam kelas dilarang. Ya. Loh, mana tadi isolasi? Itu sana kan? Jadi penugasan di sini adalah contoh peraturan kelas yang pernah Bapak Ibu buat di dalam kelas. Jadi sudah ada beberapa menempelkan kami Bapak Ibu. Kalau selesai bisa ditempelkan. Semuanya yang masih semangat pagi luar biasa. Walaupun sudah siang masih semangat pagi ya. Terima kasih banyak sudah menuliskan peraturan kelas yang biasa kita bikin. Sekarang setelah menuliskan menggali peraturan yang biasa dilakukan, kita membuatnya menjadi kalimat-kalimat positif. Di sini yang pertama masih kata dilarang buang sampah. Bagaimana kalimat positifnya Bapak Ibu? Buang sampah. Oke. Yang kedua, dilarang makan di dalam kelas.
Makan, oke betul. Makan di kantin. Jam istirahat. Oke. Yang ketiga, jangan ribut ketika pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu bahasa positifnya? Jangan ribut ketika pembelajaran. Belajar dengan tenang. Iya. Yang kedua, dilarang makan di dalam kelas. Makan, oke betul. Makan di kantin. Jam istirahat. Oke. Yang ketiga, jangan ribut ketika pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu bahasa positifnya? Jangan ribut ketika pembelajaran. Belajar dengan tenang. Iya. Oke. Dengan aktif ya, bukan dengan ribut, tetapi aktif bermakna, bisa seperti itu. Lalu dilarang terlambat, bisa menjadi Datang tepat waktu. datang tepat waktu. Oke, jadi Oke, jadi semua sudah bisa ya Bapak Ibu membuat kalimat positif. Kemudian di sini dilarang merusak pajangan, dilarang, masih ada dilarang ribut, dilarang mengganggu teman. Ini pokoknya kalimat positif sudah mengerti mikir bahwa kita jangan menggunakan kata-kata yang pakai. Yang pertama, kata apa yang tidak boleh? Jangan, betul. Dilarang, tidak boleh. Oke, mengerti semua. Setelah itu baru kita membuatkan keyakinan kelas. Keyakinan. Jadi keyakinan kelas di sini yang bersifat universal. Misalnya buang sampah pada tempatnya itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Apakah kalau kita buang sampah pada tempatnya? Kesehatankah? Ya, ya betul sekali Bapak. Jadi di sini adalah kesehatan. Nah, jadi bentuknya seperti lebih universal. Kemudian makan di kantin berarti apakah itu makan di kantin? Bersih ya, harus lebih kebersihan. Karena akan bau kelasnya, kotor kelasnya kalau kita makan di dalam kelas. Belajar dengan aktif, kita masuk disiplin ya. Masuk disiplin. Sama ini juga masuk disiplin. Jadi setelah itu kita akan mengorganisir yang sama jadi hanya satu poin. Jadi maka akan nanti tercipta keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Jadi hanya poin-poin yang penting saja yang bisa diingat oleh peserta didik kita. Jadi gampang sekali dihafal kalau bentuknya seperti ini. Beri aplaus untuk kita semua. Alhamdulillah ya, kita sudah bisa membuat keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, sekarang saya ingin meminta refleksi dari Bapak Ibu setelah saya menyampaikan materi diseminasi ini. Saya meminta refleksi penyajian materi, bagaimana apa hal-hal positif yang bisa diambil penyajian saya, apa yang masih perlu diperbaiki atau negatifnya, dan bagian apa yang menarik. Jadi kita singkat ini refleksi PNM, positif, negatif, dan menarik. Jadi boleh dituliskan di sticky note, oke. Kemudian boleh kamu ditempel.
Kenapa? Iya. Refleksi untuk pembelajaran untuk diri saya. Sini Bu ya. Ya Bu. Kenapa nggak di sini Bu? Bunda. Aku kena salah kok mau lahan itu dulu. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih banyak. Jadi ini akan menjadi pembelajaran untuk saya ke depannya, untuk lebih baik lagi dalam penyampaian materi berikutnya. Jadi kalimat terakhir dari saya, small change can make a big difference. Perubahan kecil yang kita lakukan yang terus menerus maka akan menjadi sebuah perubahan yang besar. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah oleh CGP Angkatan 9, Fajriani MPD, Kurniati SPD, Marsuki Wahab SPD. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah bagi kita semua sehingga di pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, begitu pula dengan kesehatan untuk hadir di tempat ini guna mengikuti diseminasi budaya positif. Selawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai suri tauladan bagi kita semua. Untuk mengapresiasikan waktu, marilah bersama-sama kita membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama yaitu pendidikan Indonesia Raya. Kami persilakan Ibu Erni untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala UPT SD 1 Pitra, yang terhormat Bapak dan Ibu, dan teristimewa anak kita Masuk Kiwah SPD, Ibu Kurnia SPD, dan Pak Jenani Yasmu LPD. Pertama, karena kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan berkeluarga sehingga bisa hadir di tempat kita ini guna melaksanakan suatu acara yaitu diseminasi guru penggerak modul 1 di tempat budidaya positif di sekolah. Sebagai sambutan, terima kasih atas kedatangannya di sekolah kami. Dan sebentar mohon maaf apabila Bapak dan Ibu pulang ada kekeliruan atau tidak menyenangkan di sekolah kami bersama semua teman, karena kami adalah manusia biasa. Kata sambutan pada hari ini kepada tiga anak kita, betul-betul kegiatan kita ini bermanfaat. Bukan bermanfaat saja sama pribadi, tapi bermanfaat khususnya wilayah pendidikan di Kabupaten Pindrang. Jadi kalau ada teman-teman guru minta masukan, minta pendapat dan sebagainya, tolong dikasih kesempatan untuk berkarya, apalagi kita masih muda. Jadi jangan menganggap bahwa sekolah lain tidak butuhkan. Tetap semua sekolah yang ada di Kabupaten Pindrang kita bertanggung jawab semua bagaimana sekolah itu di Kabupaten Pindrang lebih bagus, bukan saja di sekolah kita. Itu barangkali sambutan, maaf karena waktu. Saya titip kepada Pak Marsuki, kebetulan teman di sekolah, betul-betul apa yang kita dapat Pak Marsuki di sekolah kita ini, betul-betul kita kembangkan di wilayah khususnya Patampono. Jangan di sekolah kita Patampono khususnya ini, supaya betul-betul berkembang. Itu barangkali sambutannya, kurang-kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selanjutnya yaitu sambutan kedua oleh Kepala UPT SDN 1 Sebanapar Pindrang, sekaligus membuka acara ini. Kepada Ibu kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim adalah ada yang tidak bisa lepas dari mulut kita sebagai rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula salawat tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang akan menuntun perjalanan umatnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir kita semua mendapat syafaatnya. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru yang ada di ruangan ini karena sempat memberikan waktunya, kesempatannya untuk mengikuti acara yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak kita. Jadi acara ini mereka beri nama Diseminasi Budaya Positif oleh mereka bertiga, Bapak Marsuki Wahab, Ibu Kurniati, dan anak kita Patriani. Mudah-mudahan kelak dia bisa lolos menjadi guru penggerak. Amin. Berikutnya saya pesankan kepada anak-anakku, adik-adikku
yang belum terhimpun dalam guru penggerak, silakan mendaftarkan dirinya nak. Silakan belajar karena wahananya sudah ada. Bagus sekali ini program pemerintah. Kenapa? Karena kita tidak meninggalkan tempat lokal keluarga kita tidak tinggalkan, sekolah kita tidak, tetapi ada berada di sana. Walaupun juga program ini berjalan. Jadi tidak seperti kemarin-kemarin kalau kita mendapat promosi seperti ini, kita harus pergi Makassar. Berapa lama waktu yang dibutuhkan, berapa uang yang kita harus kasih keluar demi mendapatkan ilmu. Tapi sekarang era digitalisasi pendidikan, di tempat saja kita sudah dapat belajar, kita dapat membantu diri, apalagi yang masih usia muda. Jadi tolong untuk yang ada di wilayah Batangpanua yang masih ada kesempatannya untuk itu, silakan mendaftar. Dan saya sudah calling dengan yang rekan-rekan yang sudah menjadi guru penggerak, mereka siap membimbing. Jadi yang masih muda silakan. Berikutnya guru penggerak. Alhamdulillah, guru penggerak adalah guru yang harus dicontoh, ditiru baik dari segi keilmuannya. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh dari pelatihan-pelatihan yang mereka lakukan dapat diaplikasikan terpusat kepada anak didik. Jadi sehebat-hebatnya kita guru, jangan lupa tugas utama adalah menghadapi murid. Bagaimana realisasi ilmu yang kita peroleh dapat diterapkan ke anak didik, terutama dari segi karakter, ya, yang dikenal sekarang dengan P5 ya, Bu Fatriani. Semoga apa yang menjadi cita-cita pemerintah, cita-cita kita bersama dapat terlaksana melalui sekolah penggerak ini. Pada kesempatan ini saya membuka secara resmi diseminasi budaya positif oleh Ibu Fatriani, Ibu Kurniati Marsuki. Saya buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah dari PT 114 dan 114. Kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu tentang pemaparan materi. Pemaparan materi pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Fatriani MPD. Kepadanya kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat menghadiri acara diseminasi kami, diseminasi budaya positif di sekolah ini. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu atas diganggu waktu tak mengajar untuk mengikuti acara kami dari calon guru penggerak angkatan 9. Salawat dan salam kita kirimkan juga kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli karena berkat beliau kita berada di alam yang terang benderang ini.
Tujuan kami diseminasi budaya positif ini yaitu berbagi pengalaman, berbagi pemahaman tentang konsep-konsep dan penerapan budaya positif. Kemudian yang kedua adalah agar rekan-rekan guru juga dapat mengimplementasikan pemahaman tentang budaya positif untuk membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga adalah sebagai tugas dari pendidikan guru penggerak angkatan 9 kami ditugaskan secara mandiri, tetapi karena di sekolah saya dengan juga Ibu Kurni itu sudah ada 7 orang guru penggerak, jadi kami sementara cari sekolah dulu yang lain supaya tidak bosan juga di sekolah kami selalu diseminasi. Jadi alhamdulillah di sekolah kami itu sudah 7 orang guru penggerak bersama saya dengan Ibu Kurni. Insyaallah banyak sekali. Jadi takutnya misalnya juga bosan berkali-kali, jadi kami cari dulu. Kebetulan Pak Masuki alhamdulillah diberikan kesempatan di sekolah ini. Terima kasih banyak Pak Masuki dan Ibu Bapak Kepala Sekolah. Kemudian konsep inti budaya positif di sini yang kami akan bahas adalah di atas, mulai dari disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik, untuk materi saya yang akan saya bawakan tentang disiplin positif. Sebelum kita mulai, kita bermain dulu Bapak Ibu. Jadi boleh minta tolong berhitung saat AB, kemudian AB. Dimulai dari Ibu aja ini. Ibu aja. A, B, A, B, A, sekali ke A. Sesuatu yang berharga yang harus dijaga. Kemudian si B, jadi ada di tangan tak ini yang si A punya sesuatu berharga di tangan tak. Kemudian si B berusaha membujuk, menghardik, mengiming-imingi, bahkan memarahi kepada si A bagaimana caranya supaya si A membuka sesuatu tangannya untuk mengambil sesuatu yang berharga. Kenapa bisa seperti itu? Jadi jawabannya tentu
kita sendiri si A yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Jadi kebutuhan kita mau menjaga sesuatu yang berharga di dalam tangan kita. Jadi kembali ke laptop, kembali ke sini. Jadi saya akan membahas tentang makna kata disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, biasanya di benak kita terbayang apa, Bapak Ibu? Teratur, ada tata tertib, betul Pak ya, tata tertib. Kemudian sering juga dihubungkan dengan hukuman. Disiplin ternyata tidak harus dengan memberi hukuman. Hukuman itu adalah alternatif terakhir. Bahkan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang bersumber dari motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal itu, maka harus ada motivasi dari memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi itu adalah motivasi eksternal. Kalau kita tidak punya motivasi internal, maka harus ada yang mendisiplinkan. Kemudian sejalan dengan Ki Hajar Dewantara, ada juga pendapat Diana Lawson menyatakan bahwa arti kata disiplin itu adalah belajar. Artinya untuk bisa kita menjadi disiplin, seseorang harus belajar menggali potensi yang ada dalam diri menuju ke sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri adalah mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi apa yang mereka inginkan, untuk menjadi dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nilai-nilai motivasi intrinsik yang kita inginkan. Ketika murid-murid kita tidak memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi yang berdampak jangka panjang yang tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Jadi ketika murid memiliki motivasi intrinsik di dalam dirinya, tidak memerlukan lagi pengaruh adanya hukuman dan hadiah-hadiah. Seperti kita tadi menggempalkan hati. Jadi kontrol ada di dalam diri kita. Jadi kita inginkan bagaimana membangkitkan, menemukan motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Kita kembali, bagaimana kita membuat disiplin murid-murid kita? Siapa yang bisa selama ini mendisiplinkan murid? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Biasanya di dalam kelas disiplin 5 menit. Jadi 5 menit nggak ada lagi. Jadi bagaimana kita mau menggali motivasi intrinsiknya anak-anak. Jadi sebelum kita lanjut, kita explaining dulu Bapak Ibu. Gambar apa di atas? Gajah. Semut versus gajah. Semut itu bentuknya bagaimana? Gajah besar. Kita sekarang balik dengan menggunakan gerakan. Semut itu kecil tetapi gerakannya besar. Semut itu kecil. Gajah itu besar. Oke. Besar, tetapi gerakannya kecil. Gajah kecil. Besar, tetap besar, tetapi gerakannya kecil. Oke, ulangi. Semut kecil. Gajah besar. Alhamdulillah, fokus. Fokus nih semua. Kita
Jadi di situ sudah ada ya Bapak Ibu. Saya tidak perlu bacakan karena waktu masih banyak materi di atas, bisa diambil nanti filenya kalau mau. Adapun contoh-contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi adalah dari kita kenal sekarang profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman, bertakwa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ternyata ada juga dari institusi lain. Dari PYP itu ada nilai kebajikan, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan selanjutnya sampai di komitmen. Kemudian masih ada lagi dari organisasi lain, yaitu dari keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik pada diri, dan juga pada the seven essential virtues itu sampai ada di keadilan. Jadi itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Jadi pertanyaannya, refleksinya kita sebagai seorang guru saat kita hadir mengajar di kelas, motivasi apa yang mendasari tindakan kita? Baik, nanti akan lanjut pada materi berikutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatian semuanya dan partisipasi aktif. Jadi saya memohon untuk refleksi untuk saya pembelajaran PNF, untuk sesi ke PNF, apa yang positif, apa yang negatif, dan apa yang menarik. Boleh minta tolong dibagikan. Mulai dari refleksi ini sebagai pembelajaran bagi saya Bapak Ibu, karena di sini saya belajar. Saya belajar, kemudian sebagai tugas juga di sini apa yang positif, negatif, dan menarik. Apa yang positif dari materi kita? Apa yang menarik gitu ya? Bisa ditempel di sini ya Bapak. Dari penyediaannya tadi dari materi. Iya, dari Materi yang materi. dari materi, dari penyajian juga. materinya, Dan penyajiannya. Dua reke. apa yang menarik, misalnya SBG-nya menarik kah, atau kurang menarik, atau masih ada yang perlu ditambahkan.